Jazakallah Ustaz, terima kasih mengingatkan kita untuk kita sayang dan cinta kepada orang tua. Kadang-kadang memang ada pikiran mungkin ya saat ibunda kita telepon pasti ngomong gitu deh. Udah ngomong itu dosanya luar biasa tuh. Dosanya luar biasa. Dosanya luar biasa itu. Kita tidak sadar. Ampunilah ya Allah kalau memang kita tidak sadar bahwa itu kondisinya. Betul. Kita lagi asik dengan orang yang kita jatuh hati, jatuh cinta yang begitu luar biasa. Wah, berlama-lama. Atau teman kita ngobrol sekedar yang namanya bercerita kesana kemari tentang cerita yang menarik tentang dunia, tentang alat-alat gadget yang begitu wah asik sekali. Tapi ibu kita selalu mengingatkan apa ujung-ujungnya ibu kita kalau itu. Jangan lupa ya sholat. Ini sudah menjelang asar loh. Betul. Kadang-kala gini. Abang sering itu. Ya, kadang-kala gini Bang Haji Apul. Ketika kita menjadi seseorang yang dimuliakan oleh Allah dengan kelebihan ilmu, kadang-kala kita ngobrol dengan Teh Bentang. Teh Bentang selalu dengar curhatan orang. Kita juga kan suka dengar curhatan orang ya. Curhatan teman, curhatan bestie kita. Kenapa sih mereka kok gelisah? Iya. Kenapa sih mereka usahanya tuh kacau iya. Gitu, rugi deh gitu. Pinjam lagi. Betul. Ya gitu karena mereka keramat yang ada di dunia itu tidak pernah hormati. Betul. Tapi kadang-kala begini. Wakil malaikat. Wakil Allah di dalam dunia kasih sayangnya orang tua. Kadang-kala kita lebih siap mendengarkan curhatan orang lain daripada kita mendengar curhatan ibu kita. Si bapak teh kieu dengarkan saja. Si ibu teh kieu dengarkan saja. Malahan dihurian ngomong baheula meukeun bobogohan teh seri rame. Iya. Akhirnya apa? Akhirnya menggorengkan yang namanya dadar telur kesukaan kita waktu kecil. Allahu Akbar, nikmatnya. Ya. Tidak ada kafe, tidak ada restoran yang paling luar biasa. Masya Allah. Ya semoga orang tua kita bahagia di alam barzah yang sudah. Kalau begitu tuh Ustaz kadang-kadang dengan mesra menciumnya itu tuh. Iya. Meni kolot-kolot mencium mama. Itu ada kan bawa lagi mama nyium abdi. Nah benar. Ada lewi-lewi di jimat orang tua disium oleh kita kemarin gitu. Ya Allah. Kita harus azan dulu, setelah sholat subuh kita dialog, kita terima telepon. Iya, wargi Dahlia. Karena subuh 4 lebih 18 menit wargi Dahlia ya. Jadi kita jeda dulu. Mohon maaf terlalu panjang tadi, mohon maaf ya. Tapi ini adalah pesan dari Allah untuk kita selaku anak. Mudah-mudahan menjadi wasilah bagi kita dan menjadi perenungan bagi kita semua untuk berbakti pada orang tua. Tetaplah di Hikmah Fajar Dahlia FM. Alhamdulillah inilah acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Radio Dahlia FM. Untuk hari ini akhir pekan hari Sabtu, tanggal 12 Rabiul Akhir 1447 Hijriah, bertepatan dengan hari yang keempat di bulan Oktober 2025. Setiap hari Sabtu dari hari Jumat kita hitung mundur, Jumat, Sabtu dan Ahad kita akan bertemu dengan Bapak Ustadz Taufik Rahman. Kalau hari Jumat beliau membahas tentang tafsir Al-Quran. Kemudian hari Sabtu insya Allah tentang hadis hari ini. Dan besok kita akan berbicara tentang keluarga. Beliau sudah hadir bersama kita di acara Obsesi Pagi Wargi Dahlia. Silakan untuk yang siap bergabung, ada pertanyaan nanti di 022-73028 022-7311-710. Persiapkan untuk menelpon ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 08112221 1015. Bapak Ustadz Taufik Rahman sudah bersama kita. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Insyaallah. Hari ini tentang hadis kita. Insyaallah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wargi Dahlia, kami masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersilaturahim. Kesempatan kami hadir di ruangan wargi, mudah-mudahan bisa dipakai untuk talabul ilmi, juga untuk menambah amal solih kita. Wargi kemarin telah kita jelaskan mengenai nadar, berjanji kepada Allah akan melakukan kebaikan dan kebenaran. Karena nadar itu tidak dibenarkan kalau keluar dari aturan-aturan Allah dan Rasul. Sekalipun pemanya tidak bisa ditahan untuk nadar, untuk berjanji, tetapi tetap harus membayar kifarat yamin, kifarat sumpah yang harus dibayarkan. Hari ini wargi Dahlia kita lihat salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dijelaskan oleh Abdullah bin Umar yang disebut Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab. Beliau menjelaskan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yaqidu li salatati yakununa bi falad minal ardi. Kata Rasulullah SAW, tidak halal bagi 3 orang yang hidup di muka bumi ini, ila amaruhu alaihim ahadihim, kecuali harus ada pemimpinnya. Dari 3 orang itu 1 orang. Jadi kata Rasul, tidak halal berarti haram. Jadi kalau kita untuk pepergian kemanapun, pemainnya pergi 3 orang, maka harus ada penanggung jawabnya seorang. Artinya pemimpinnya harus ada. Dia dari 3 orang itu 1 orang, dari 2 orang itu 1 orang. Tidak boleh kita bersama-sama saja, tidak boleh, harus ada penanggung jawab. Siapa pembimbingnya atau siapakah yang dikatakan pemimpin dari 3 itu. Kemudian wargi Abu Daud radhiyallahu menjelaskan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza kharajat talantat, apabila keluar 3 orang di antara kamu itu bis safari, dalam satu pepergian, paliyu amiru alaihim ahadahuma, maka angkatlah seorang dari 3 orang itu adalah pemimpinnya itu. Jadi kemanapun wargi, kita harus ada yang membimbingnya, harus ada guide-nya. Jadi tidak boleh kita bepergian untuk tanpa ada arah, tanpa ada maksud. Jadi harus ada di antara 3 orang itu seorang. Nah, sudah barang tentu wargi Dahlia, disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin. Jadi nanti akan ditanyakan dari kepemimpinannya itu. Nah, kalau wargi sekarang di rumah juga harus ada pemimpinnya, yaitu kepala keluarga. Siapa? Itu suami, atau yang disebut ayah, disebut bapak. Nah, pemimpin inilah yang harus betul-betul paham
paham terhadap siapa yang dipimpinnya. Kalau di rumah sendirian maka tetap menjadi pemimpin mata, pemimpin telinga, ya, pemimpin hati. Nah, karena idza saluha amalu kullu. Gitu. Ya, jadi apabila segumpal darah yang ada di dalam badan kita baik, maka baiklah. Allah inahya qalb. Malah dikatakan qalbun itu malikun. Hati manusia itu adalah seorang raja, pemimpin. Ya, jadi yang bisa mengomando apapun. Nah, disinilah wargi ya. Memilih pemimpin itu jangan sampai ya memilih pemimpin yang ala kadarnya, asal-asalan. Sebab wargi dahlia Rasulullah SAW mengharamkan memilih pemimpin yang ambisi untuk menjadi pemimpin. Ada seseorang yang jadi pemimpin, itu jangan dipilih, bahaya. Ya, jadi lebih baik sekarang kopi herang heula. Nyogok jadi pemimpin. Nyogok jadi pemimpin. Nah, kalau jadi pemimpin nyogok, itu riswah itu bisa silih sogok nantinya. Silih rampok. Jadi artinya nanti akan bisa silih rampok. Kalau tidak silih rampok, saling membunuh nanti. Iya, gitu Ustaz. Rasulullah sudah menyampaikan hal itu. 1447 tahun yang lalu. Umat yang akan datang itu ditandai satu adalah tatanafasun. Umat itu akan ada saingan. Jadi ada kompetitif. Kenapa? Karena sudah melihat dalam PS2. Duit. Sudah melihat. Karena mereka punya keyakinan dengan duit itu bisa tenang, bisa tentram, bisa bahagia. Duit singkatan tina dunia iraha wae watakna takabur. Tuh duit. Nah, jadi wargi pilih pemimpin itu adalah betul-betul karena ilmunya. Ya. Pilih pemimpin itu karena ketakwaannya. Jadi kalau memilih pemimpin karena hartanya, wah itu kacau, hancur binasanya. Maka akan terjadilah riswah, akan terjadilah sogok menyogok, suap menyuap. Dan kepemimpinannya bukan kepemimpinan sains, ilmu, tapi adalah kekuasaan. Nanti kalau sudah kekuasaan maka tidak akan beres, lam yabres itu. Ya. Ilam tehar pujazmin yabres bil mudore. Jadi tidak beres begitu. Nah, makanya di sini wargi dahlia Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis kursinya bahwa innallaha la nuwalli hadal amal ahadan yas'aluhu ahadan harsa alaihim. Allah tidak akan memberikan ya satu kesempatan kekuasaan kepada orang yang harus yang yang rakus, yang hiris, yang menginginkan ambisi untuk menjadi pemimpin. Itu tidak dibenarkan. Jadi kalau kita sering melihat ada pemimpin yang ingin menjadi pemimpin, sampai-sampai ya waktu ya gimana ya, waktu jalan-jalan bawa karpet bus ke masjid amparkeun teu kapilih digulungkeun di karpet nanti. Ini pemimpin ya. Nah, sekarang wargi bisa menilai kepemimpinan Indonesia itu bagaimana sekarang ini ya. Belum bisa bekerja yang namanya pemimpin Indonesia itu.
Belum bisa bekerja. Kenapa? Karena demo. Nah, kalau sekarang demo terus, kapan mau bekerjanya itu? Kapan mau memanage Indonesia yang kaya raya ini, yang subur itu? Tidak bisa. Kenapa? Karena yang demo itu apa? Keinginannya itu. Coba ya. Nah sekarang karena kita memilih pemimpinnya adalah tidak halal dan thayyibah, memilih pemimpinnya adalah tidak dengan multi science, memilih pemimpinnya mungkin dengan cara riswa, ya, menyogok riswa itu, ya. Nah, jadi kalau memilih pemimpinnya dengan cara riswa, maka lihat, ya, di ambang pintu kehancuran negara ini. Jadi tidak bisa sekarang. Nah, kalau memilih pemimpinnya adalah dengan multi science, memilih pemimpinnya dengan ilmu, memilih pemimpinnya adalah dengan iman dan takwa, maka pembangunan akan terwujud. Yang membangun adalah rakyat, yang membangun adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah disinilah warga Dahlia akan terjadilah tanggung jawab yang betul-betul, ya, tanggung jawab. Ya, jadi bukan tanggung jawab semu, tanggung jawab. Nah, kalau dengan ilmu itu maka akan tahu mana yang mesti dibangun, mana yang tidak dibangun, mana yang mesti diluruskan dan mana yang mesti dipelihara. Karena Allah telah mengamanatkan, ya, la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wahai manusia, jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah kami susun dunia itu dengan baik dan benar. Allah susun rawasi itu, gunung dengan baik. Ditata di dunia ini gunung oleh Allah. Ditata sungai-sungai oleh Allah itu. Ditata oleh Allah. Segala macamnya. Tinggal manusia mengambil manfaatnya, bukan merusak. La tufsidu fil ardi, jangan dirusak. Dirusak bagaimana? Ya dirusak, silakan. Semua sudah pada tahu bagaimana merusak itu. Kalau seseorang ingin mengambil manfaatnya adalah akan dipelihara lingkungannya itu. Lingkungannya akan dipelihara, sumber, apalagi sumbernya. Sumber kekayaannya akan betul dipelihara, akan diambillah, tidak rakus, ya, mengambilnya ala kadarnya. Untuk apa? Untuk kepentingan saja, kepentingan umat. Nah, kalau umpamanya diambilnya untuk kepentingan pribadi, maka tunggu kehancurannya itu. Dan itulah bukan pemimpin, ya. Jadi pemimpin itu adalah diamanati dunia ini untuk apa? Untuk generasi dan generasi, terus untuk generasi. Jadi tidak akan hancur, tidak akan rusak. Mengapa? Karena dipelihara. Redo ini, peliharanya ini terus. Maka insya Allah akan mulus, ya, mulus rahayu. Jadi tidak akan terjadilah kehancuran. Nah makanya di sini ya Rasulullah SAW menjelaskan, idza wusidal amru bighairi ahlihi fantadiris sa'ah. Nah jika kita memilih pemimpin yang bukan ahlinya, tunggu kehancuran. Ya, tunggu kehancuran negara itu. Tunggu kehancuran. Iya. Bagaimana kehancurannya? Kita kan bukan ahlinya. Yang seharusnya adalah umpamanya dipelihara, ini dirusak. Yang seharusnya adalah diperbaiki, malah ini kok dibuang. Nah, disinilah wargi, ya,
kita harus betul-betul ya memahami tentang dunia ini ya. Jadi dunia diminish karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan annal arda yarisuha ibadiyas salih. Nah, bahwa dunia ini kalau ingin tenang, ingin tentram, ingin bahagia, yang memanage dunia itu adalah hamba-hamba Allah yang soleh. Hamba Allah yang paham tentang dunia ini sebagai titipan. Dilihat ada beberapa pemimpin yang seakan-akan akan mati besok. Ek modari sukan teh. Seakan-akan begitu. Mak itu ini. Sampai-sampai ada ya negara kita benghar punya duit gede, duitnya dikamanakeun. Geus ku aing lah dalantaran isukan aing rek pae. Kitu mah teu naon mangga sok pae. Ya. Kenapa wargi? Dunia ini dimanage oleh hamba-hamba Allah yang soleh. Serahkan kepada orang yang soleh. Artinya orang yang mampu memanage dunia ini dengan baik, dunia bisa beres res ya. Dunia tidak akan hancur, dunia tidak akan rusak. Akan diambillah manfaat dari dunia tersebut. Seperti kita pemanya menanam padi. Kan kita sawah itu tanam padi, ditanam padinya. Diambil hasilnya. Nah, itu namanya diambil manfaat dari dunia titipan Allah itu. Jangan dihancurkan sawahnya. Tuh sawahnya dipakai ngadu muning. Tuh dak muning diaradu. Ngadu japati. Bukan begitu. Tapi justru dunia ini dipakai ibadah kepada Allah. Karena Allah menjelaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepadaku. Jadi wargi hadis kajian hadis hari ini adalah kemanapun kita pergi 3 orang harus ada pemimpinnya seorang. Dimanapun kita berada harus ada yang memanage salah seorang di antara kita. Jadi artinya harus ada pemimpin yang diangkat berdasarkan iman, berdasarkan agama, berdasarkan multi sains, bukan berdasarkan emosi. Sebab kalau orang ingin menjadi pemimpin, ya artinya di sini adalah sangat mau menjadi pemimpin, ingin menjadi pemimpin. Kata Rasul, jangan kau pilih orang seperti itu, akan hancur binasa. Akan hancur binasa negara yang dimanage oleh orang yang ambisi untuk menjadi pemimpinnya. Demikian Bang Ajeng. Alhamdulillah. Ustaz, terima kasih untuk pelajaran hadis kita hari ini. Harus tentang minggu lalu adalah tentang bernazar kita kalau tidak membayar harus membayar kifarat. Dan untuk hari ini tentang kepergian aja kita beberapa orang. Betul, itu. Iya. Kepemimpinan. Abang, Ustadz, Ebit, Ustadz Andi, masing-masing menjadi pemimpin. Padahal orang itu tujuan Ciudai Cikijin belok lewat Banjaran. Iya, tapi abang mah ada lebihnya. Kudu make topi merah putih, make tongkat, make keris eluk tilu ti Ebit. Berarti abah nurut kabi. Tekaci gitu Bang. Lain ku abah teh itu kena cokot ku abah takolkeun kena sirah Habib. Pakai nyokelan hui itu gitu.